acting itu bisa ada yang pakai naskah atau juga ada yang tidak pakai naskah. Nah misalkan gini, kita latihan mimik ya. Kamu lihat aku dulu ya. Iya. Misalkan gini cara latihan itu. Coba lingkar, bisa nggak? Halo Kak Ananda, Hai Lingkar. kali ini aku ingin mewawancarai Kak Ananda. Boleh? Ada beberapa pertanyaan nih untuk Kak Ananda. Wah, asik banget kayaknya. Tuh diliatin kamera. Halo. Jadi pertanyaan ini Ya. boleh disebutin. Boleh. Aktor itu profesi atau Atau apa? aduh, Atau hobi gitu? Aktor itu bisa dikatakan sebuah profesi, bisa dikatakan sebuah hobi. Tapi Lingkar tahu kan profesi itu apa? Pekerjaan kan ya. Nah, aktor kenapa bisa disebut profesi? Karena bisa menghasilkan uang. Tapi bisa juga disebut hobi. Gitu. Karena untuk melakukan menjadi seorang aktor ini gitu ya. Ya sehari-hari kayak kita ketemu gini, kita bisa bermain aktor, bisa pura-pura berakting. Jadi gitu. aktor atau acting tuh artinya apa? Aktor atau acting. Aktor itu adalah pelaku. Adalah pelaku yang pekerjaannya adalah acting. Jadi misalkan Lingkar seorang aktor nih. Nah, yang dikerjakan sama Lingkar apa? Acting kan? Nah, begitu. Di mana tempat-tempat yang bagus untuk kita berakting misalnya nih? Misalnya ya, Ya, yang kita tahu secara umum kan kita berakting itu kalau nggak di film, ya di panggung. oh gitu. Tapi apakah bisa nggak kita berakting di rumah? Bisa. Bisa. Lingkar pernah acting di rumah? Pernah. Acting apa? Kayak nangis, pura-pura nangis gitu. Nangis. Nangis karena kenapa? Karena sebenarnya pengen dibeliin sesuatu gitu ya. Kadang krayon, Iya. pensil warna gitu. Atau alat-alat lain gitu. Acting tuh harus pakai naskah atau nggak pakai naskah nih? Ini Lingkar buat pertanyaannya sendiri, bagus banget. Acting itu bisa ada yang pakai naskah atau juga ada yang tidak pakai naskah. Nah, tapi yang nggak pakai naskah pun biasanya ada skenarionya gitu, dijelasin dulu. Jadi tidak dalam bentuk dialog. Nah, gitu. Jadi ada yang pakai naskah dan ada juga yang tidak pakai naskah. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau berpura-pura juga acting bukan? Bisa dikatakan iya, tapi dengan cara berpura-pura yang meyakinkan. Contohnya tadi kan Lingkar tuh ingin beli krayon, ingin beli buku gambar, ingin beli pensil warna ke ibu misalkan. Terus ibu tuh enggak jangan, mendingan beli yang lain aja. Tapi Lingkar tuh berusaha dengan cara berpura-pura menangis biar dikasih gitu. Tapi kepura-puraan itu dengan cara yang meyakinkan, nangisnya tuh paham? Kalau kita mau acting nih atau mau jadi aktor, persiapannya apa aja sih Kak? Persiapannya adalah makan dan minum. Karena kalau nggak makan dan minum kita mati. Ya, jadi persiapannya kalau misalkan ada naskahnya kita hafalin naskah. Terus
ketika kita sudah menghafal naskah, di situ kita menciptakan keunikan dengan si tokoh ini. Misalkan di kartun Doraemon siapa tokoh yang Lingkar suka? Kalau tokoh yang Lingkar suka Nobita sama Doraemon. Nah, kalau misalkan Lingkar dikasih tugas gitu ya sama guru, Lingkar, coba kamu perankan menjadi Doraemon. Kan pasti kamu bakal ngapalin dulu apa cara dialognya Doraemon, Iya. terus cara ngomongnya kayak gitu kan. Iya. Nah, itu yang harus dipersiapkan juga oleh seorang aktor. Gitu. Susah nggak sih, Kak, kalau persiapan untuk menjadi aktor gitu? Susah banget. Susah banget. Tapi Karena bisa. harus ada mukanya juga ya, acting mukanya Iya. juga. Mimik namanya. Pernah dengar nggak mimik? Nah, misalkan gini, kita latihan mimik ya. Kamu lihat aku dulu ya. Iya. Misalkan gini cara latihan itu. Coba Lingkar, bisa nggak olah mimik Lingkar di situ bareng sama kakak? Malu. Nah, syarat untuk menjadi seorang aktor itu adalah memutus urat malu. Jadi harus berani nggak punya malu gitu. Kakak pun dulu gitu. Sebelum terjun di dunia peran, di dunia seni peran atau di teater, kakak di kampus tuh lihat ya. Oh, itu siapa yang lagi lari-larian sambil teriak-teriak A I U E O A I U E O. Terus mukanya digitu-gituin kayak tadi. Apaan ini, aneh banget gitu. Kayak orang gila. Tapi karena kakak pas kecilnya gila, bahkan sampai sekarang gila, kakak ingin mencoba. Asik nih kayaknya gitu. Jadi pada intinya untuk menjadi seorang aktor harus berani nggak punya malu. Berani nggak kira-kira untuk nggak malu? Berani sih. Berani. Pasti ada waktunya gitu ya. Ih, betul. Pintar-pintar. Kalau misalnya kita tuh misalnya nih kita nonton film, Ya, pasti ada pengisi suaranya. ya. Itu termasuk acting atau aktor gitu nggak? Itu bisa dikatakan seorang aktor juga. Cuman kan konteksnya itu adalah mengisi suara ya. Mengisi suara misalkan di kartun, suara Doraemon gitu. Itu juga harus punya kemampuan untuk menjadi seorang aktor karena gimana caranya kita itu mengenal jeda atau menirukan bunyi si tokoh tersebut misalkan kayak Doraemon atau Giant. Aku pernah ngedenger nih Hmm. caranya latihan biar kita tuh nggak malu atau suaranya biar jadi keras. Kayak nyebutin huruf vokal A, I, U, E, O gitu. Ya. Biar mulut bisa nggak malu gitu. Itu bener termasuk biar bisa acting. Betul banget. Betul banget. Jadi Lingkar ini bisa menyimpulkan apa yang tadi kakak sebutkan, apa yang kakak uraikan. Mau dong dicontohin nih latihan untuk menjadi aktor. Oke. Kita mulai dari huruf vokal dulu, tapi dengan suara perut. Suara perut, jadi ininya busungkan perutnya. Busung tahu? Dibesarkan. Lalu teriak sampai nafasnya habis. Cobain. Ambil tarik nafas dulu. 1. Sekarang lebih keras. Oke, cukup. Nah, itu kan secara manusia lah ya. Tapi kita bisa juga ngikutin seperti suara monyet untuk melatih vokal itu. Nih ya, misalkan gini. Nah, itu pakai perut, pakai suara perut tuh. Kalau ingin jadi aktor yang hebat,
pertama tadi yang kakak bilang tuh, jangan lupa makan sama minum ya, karena minum dan makan adalah kebutuhan seorang aktor. Terus banyak membaca. Nah, dari banyak membaca, Lingkar itu nanti banyak berimajinasi. Dan ketika imajinasi Lingkar udah banyak nih di dalam pikiran, tiba-tiba secara tidak sadar ntar tuh Lingkar bakal menirukan tokoh-tokoh yang ada pada bacaan yang Lingkar baca. Kayak gitu. Jadi potensi untuk menjadi aktor yang hebat tuh ya misalkan dengan cara membaca dulu aja gitu. Kalau misalnya nih kakak nih seumuran kakak jadi aktor terus acting gitu, bisa nggak sih? Bisa mau lihat boleh nih ya. Kakak memainkan 3 karakter. Pertama Jin, kedua kakek-kakek, ketiga tahu Goblin nggak sih? Belum tahu. Tahu yang botak gitu. Nah, kakak mainkan 3 karakter itu ya. Mulai Om Jin, saya meminta permintaan pada Om Jin, boleh? Boleh. Sangat boleh. Sebutkan permintaanmu apa? Bos, dia meminta permintaan pada bos. Om Jin, saya ingin minta 10 perempuan. Waduh, kamu ingin punya 10 perempuan? Om Jin, dia ingin punya 10 perempuan katanya. Padahal kan kita juga, aku dan Om Jin itu kan jomblo. Yang benar saja kamu kakek-kakek. Masa kamu ingin punya 10 perempuan? Saya butuh perempuan, Om Jin. Nah, kayak gitulah. Jadi bisa jadi jin, bisa jadi goblin tuh, bisa juga jadi kakek-kakek. Itu kan ada perbedaan suara ya. Jadi misalkan suara jin bulat gitu, halo Lingkar. Terus suara kakek-kakek, halo Lingkar. Terus suara goblin, halo Lingkar. Nah, gitu. Serem ya? Serem atau seru? Tapi keren. Oh iya. Keren sih menurut aku. Lingkar, apakah siap mengikuti instruksi Kananda? Siap. Oke, mulai Lingkar. Jalan. Nggak jadi goblin ya? Iya, jadi goblin. Halo. Ketawa. Malu. Sekarang coba kaki Lingkar naikin satu tuh ke atas tuh. Mundur. Coba say hello. Halo. Aku Lingkar. Kepanjangannya Lingkar Cakrawala Jingga. Coba melotot. Oke, bagus Lingkar. Masuk ke sana dengan nangis. Mama ingin beli krayon. Oke, bisa? Oke. Coba mulai Lingkar. Mama mau beli pensil warna. Beli pensil warna buat apa Lingkar? Buat ngegambar. Kamu mah dikasih pensil warna itu ngegambarnya di tembok rumah Pak RT, bukan di kertas. Enggak, kali ini mah. Bener. Serius. Ini atuh uangnya Lingkar. Sini. Balik lagi, sekarang lihat ke kamera, senang. Yeay, aku dapat uang. Yeay, aku dapat uang. Coba lihat ke kamera. Liatin uangnya. Iya.
Iya, oke. Gimana? Mau jadi aktor? Pikir-pikir dulu deh. Ini. Pikir-pikir dulu. Oke. Makasih Om. Ya, sama-sama juga Lingkar. Ya. Oke. Halo. Perkenalkan nama saya Ananda Rizky Maulana. Saya asli Bandung dan saat ini saya sedang menghabiskan waktu saya dengan kakak. Di sini sangat menyenangkan, walaupun sebenarnya agak rumit juga. Ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang kakak berikan, pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, yang sangat elementer, tapi susah banget. Ini gila sih kakak buat pertanyaan-pertanyaan kayak gini, cerdas. Kakak harus jadi seorang aktor. Dan ingat, kalau mau jadi aktor, banyak baca buku dan harus nggak punya malu.